Oke. Jadi, eee, untuk permasalahan yang ada di instansiku, itu ada di dalam hal pengarsipan. Jadi Ya, aku kan di bagian Direktorat Hukum. Di Direktorat Hukum ini tugasnya itu salah satunya, memberikan pendapat hukum atau analisis hukum, bantuan hukum gitu kan. Nah, yang menjadi masalah di pengarsipannya itu, ada dokumen-dokumen yang hanya ada di dalam bentuk fisik. ya, Dan dokumennya itu hanya disimpan di lemari. Jadi kalau semisal ada pegawai yang butuh dokumen misalnya ada kasus nih, ada kasus A. Kasus ini sebelumnya udah pernah terjadi. Lalu pegawainya itu pengen lihat dulu tuh kasusnya itu ditangani seperti apa, lalu hasilnya kayak gimana. Untuk bisa mencari, pegawainya tuh harus buka lemari, nyari dokumen fisiknya di lemari itu baru bisa nanti dipakai. Jadi kalau ada masalah itu jadi nggak efisien ataupun efektif iya, itu karena nggak ada digitalnya. Beda kalau misal udah ada digitalnya kan, kalau udah ada digitalnya, kita mungkin tinggal search masalahnya apa, nanti udah ketemu hasilnya, kita ketemu dokumennya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, banyak dokumen yang uh, masih kesebar. Jadi dokumennya tuh misalnya setelah ada kasus atau setelah ada pendapat hukum, dokumennya tuh hanya dimasukkan ke dalam stop map dan klasifikasinya tuh kadang nggak jelas. Ada yang klasifikasinya hanya tahun atau hanya dari kasusnya atau dari jenisnya. Misalnya ini kasus bantuan hukum di pengadilan atau analisis hukum kayak gitu. ya, Ini yang menjadi masalah pengarsipan. Selain itu, di tahun ini di instansiku kan sempat ada seperti pemeriksaan dari sekretariat, tepatnya dari arsipnya bagian sekretariat kan. iya. Dan hasilnya itu banyak instansi yang nilainya tuh nggak bagus. Salah satunya di instansiku. Jadi arsipnya masih banyak yang kesebar, masih banyak yang nggak digital, penyimpanannya kurang bagus. Jadi banyak dokumen-dokumen lama yang kertasnya itu kayak dipegang dikit udah sobek lah gitu. Oh, Kalau di tempatnya Bang Brian gimana untuk masalah arsip? ini Mas. Nah, jadi kan ini kan kami kantor pelayanan, lokasinya di Batam dan itu kawasan bebas. Nah, di sini kita ada namanya dokumen kepabeanan. Jadi untuk mengeluarkan masuk keluarnya barang ke dan dari Batam ini perlu dokumen. Ada namanya 01, 02, 03 sama dokumen FTZ. Nah, pengguna jasa misalnya kalau mau dia ngeluarin barang atau masukin barang, dia perlu diperiksa barangnya. Jadi pas diperiksa barangnya, alur awalnya itu dia mengajukan dulu dokumennya dalam bentuk soft file ke sistem. Jadi kami ada punya sistem namanya FTZ in-house. Dia masukin semua keperluannya, dokumen-dokumen pelengkapnya, dokumen intinya. Nanti setelah semuanya udah clear, nah dia melakukan pembayaran atas pajaknya semisal dia mau dikeluarkan dari sini. Dia itu dapat nomor pendaftaran. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan itu, pemeriksaan biasanya ada lembar hasil pemeriksaan. Pemeriksaannya itu mencatat hasil pemeriksaannya gimana. Nah, setelah dicatat, ditandatanganin. Begitu juga dia di pemeriksa kami ini dia bisa melakukan hasil pemeriksaannya secara apa namanya online. Jadi kan itu ada dua sistem kan, hard file sama soft file. Yang soft file dia nginput hasil pemeriksaannya di sistem, untuk bukti periksanya dia tuangkan secara fisik. Jadi dia ada backup untuk soft file, ada untuk hard file-nya. Nah, setelah selesai diperiksa, dokumennya itu dibawa oleh pengguna jasanya, sampaikan ke kantor. Sekaligus juga mereka menginput yang udah soft file tadi. Jadi dia masuknya ke pejabat pemeriksa dokumennya dapat soft file. Nanti setelah dari loket, kami jadi ada loket ini Mas, ada beberapa loket.
yang udah terspesialisasi masing-masing untuk jenis dokumen apa. Nah, misalnya dia ke dokumen 01 nih, dia menerima dokumen-dokumen 01, pemeriksa kelengkapan jenis dokumennya apa aja. Misalnya ada yang belum lengkap, misalnya ada yang salah ditulis, belum ditandatanganin, itu di-reject, ditolak. Misalnya udah lengkap itu kan dalam bentuk hard file, dikasih ke pejabatnya untuk dilakukan pemeriksaan dokumen. Nah, jadi pejabatnya bisa ngeceknya hasilnya dari soft file, dari sistem, bisa juga mengeceknya secara langsung. Nah, setiap sistem ini ada keunggulannya masing-masing. Semisal, kan ini kan masa pandemi nih. Pandemi kan ada pemberlakuan WFH. Jadi kan barang itu kan nggak mungkin ditahan terus, pasti ada demurrage-nya. Jadi ada biaya timbun namanya. Semisal pejabatnya lagi WFH, dia bisa memeriksa dokumennya lewat sistem online. Jadi itu ada hasilnya. Paling kendalanya ntar ada dokumen-dokumen yang nggak terinput. Nah, itulah fungsi ada orang yang stay di kantor untuk mengecek dokumennya secara hard file-nya. Nah, semisal pejabatnya masuk, misalnya dia nggak WFO, jadi dia masuk, dia tinggal nengok dari hard file-nya aja. Bisa juga sekaligus lihat di sistem. Nah, setelah semuanya selesai, itu kan dokumennya barangnya udah keluar, misalnya disetujuin. Kan kita punya hard file itu disimpan, diarsip. Jadi setiap loket itu ada IKU per bulan untuk melakukan pengarsipan. Nah, jadi karena loket-loket itu terspesialisasi setiap jenis dokumennya, jadi mereka mengumpulin dokumen-dokumennya, dimasukin dalam box, jadi dicatat. Jadi kami ada aplikasi juga sih, Mas. Aplikasi yang dari bentuk raw-nya itu Excel. Kita catat berapa nomor dokumennya, siapa PT-nya, siapa PBJK-nya, baru dia adalah beberapa nilai lain yang kita masukin. Jadi setelah kita catat, kita masukin dalam kotak. Nah, setiap bulan itu kita turunin ke bawah. Jadi di tempat kami itu ada gedung arsip. Nah, dari mereka lah yang nanti yang bertugas untuk mengamankan arsipnya. Jadi kita kerjasama ke bidang lain. Ada namanya subbagian rumah tangga di tempat kami. Nah, mereka itu bertugas untuk mengamankan arsip-arsipnya, termasuk penyimpanannya, pemusnahannya. Jadi semisal kalau suatu saat kita perlu suatu dokumen, ya kita tinggal minta ke mereka, kami perlu dokumen ini. Tinggal nanti mereka nanya, di dokumen mana? Nah, kita kan udah punya database tuh tadi kita nyimpannya di kotak nomor berapa. Masalah letak kotaknya disimpan di mana, itu mereka. Tapi kalau kita jenis dokumennya ada di kotak nomor berapa, itu di kita. Karena kita punya database-nya. Jadi misalnya, suatu saat ada nih perlu pengecekan dokumen ini. Kalau di sistem, dia nomor segini, nomor daftarnya ini. Ya tinggal cari kotaknya disimpan di mana, baru di arsip itu juga diklasifikasikan juga ya nomor satunya bagian dari sebelah bawah misal 1, 2, 3, 4. Karena kita udah punya database-nya, misalnya nomor 5 dari bawah, ambil aja, itu langsung dapat dokumennya. Itu sih Mas kurang lebih di kantor kami kalau penerapan arsipnya. Jadi mungkin udah lebih tertata lah ya. Walaupun terkadang kalau sistemnya error itu kan karena ngupload juga agak lama, banyak itu dokumennya, itu mungkin agak bisa lah jadi pemasukan juga untuk kami perbaikan. Itu sih. Mungkin Mas ada Oke, juga apa namanya benchmark lain yang bisa dijadikan untuk masukan. ini sih. Sebenarnya kalau lihat, kalau tentang arsip sih, bisa ngelihat ke Kementerian Kesehatan ya, Ya, kalau untuk gimana Mas? benchmarknya. Kalau di Kementerian Kesehatan itu mereka arsipnya bagus karena ini kalau di tingkat di tingkat kementeriannya, mereka tuh ada kayak pedoman untuk pengarsipannya agar sesuai dengan peraturan yang ada. Terus mereka tuh benar-benar memperhatikan fungsional arsiparis. Jadi mereka tuh ada seperti bimbingan teknis ke arsiparis biar biar hasil-hasil arsipnya itu bisa jadi lebih bagus gitu kan. Ya mungkin kalau diterapin gitu, mungkin dari tempatnya Bang Brian dulu ya, mungkin dari kantornya Bang Brian kalau diterapkan ke tempat saya, mungkin pertama ini sih perbaikan dulu ya, perbaikan Ya, di arsip fisiknya dulu. Jadi dalam hal klasifikasi atau
pemisahan jenis-jenis dokumennya diperbaiki dulu. Jadi kalau misal nanti ada masalah, tuh bisa dicari tahu. Oh, ini arsipnya ada di mana, arsipnya ada di mana. Terus tadi tempatnya Bang Brian kan juga apa? Udah ada backup nih. Jadi misal kalau arsip itu ya juga bukan dokumen fisik aja, tapi juga udah dokumen digital. Nah, Ya. mungkin yang bisa dilakuin ini sih untuk dokumen baru ya. Untuk dokumen Iya. baru yang masuk mungkin langsung aja dicatat. Ya mungkin yang paling gampang kayak tadi ya, basisnya pakai Excel kan. Pakai Excel ya benar. Jadi Ya dia ada mungkin database. dibikin database dulu, catat pakai Excel, dokumennya apa, terus kayak gimana, lalu baru ini apa? Dibikin digitalisasi juga sih biar kalau semisal apa butuh berkas-berkas tertentu bisa ketemu ya. Oh iya Terus Mas, kalau untuk sebelumnya di gimana? tempat Mas itu kan subdirektorat itu kan satu ruangan tuh. Ada nggak ya staffnya? Staff khusus Staffnya untuk ada. mengatas ada ya? Itu Oh, mereka kalau gimana ya staff Mas? yang khusus arsip itu nggak ada kayaknya. Nah gitu maksudku kan Mas, kayak di kantor kami kan tuh ada loket namanya front desk. Jadi ini kan terpisah daripada dokumen kepabeanan itu ada juga permohonan-permohonan yang lain yang nggak masuk jenis loket-loket penerimaan dokumen. Nah kalau di kami itu dia misalnya dia pengguna ini untuk permohonan kan itu nggak ada aplikasinya tersendiri ya. Jadi dia mesti datang ke kantor menyertakan hard file-nya aja tanpa ada dokumen digital. Jadi dia ngasih ke kita ke loket, terus dari loketnya itulah yang meng-scan. Dari scan-nya dimasukin ke Nadine, ditembusin ke pejabatnya, hard file-nya ditembusin ke pelaksananya. Jadi ada 2 dokumen. Nah, gimana kalau di tempat Mas itu kan ada staff tuh. Semisal ada kasus baru, ada dokumen yang masuk, ya kita scan aja gitu. Jadi kita punya, setidaknya adalah data berupa show file-nya yang kita simpan di satu folder. Dikumpulin jadi satu kan tinggal carinya gampang tuh. Nanti jenis dokumennya di mana disimpan, itu masukin di Excel. Atau gimana Mas? Atau staffnya nggak bisa ya untuk setiap subdirektor, di satu direktorat itu? Sebenarnya sebenarnya bisa sih, tapi mungkin hambatannya ini sih apa? Karena mereka hanya pegawai di subdirektoratnya, jadi mereka Ya. tuh bukan seperti khusus untuk arsip gitu loh. Oh, Nah, jadi mungkin apa ya? Kalau misal mau diterapin gitu perlu apa? Kompetensi jadi arsiparis juga ya kayaknya, seperti pelatihan lah misalnya. Paling nggak harus kayak gitu sih. Tapi mungkin yang paling gampang kayak tadi dulu sih. Mungkin untuk dokumen baru dilakuin digitalisasi sama dilakukan pencatatan biar gampang ya. iya sih. Untuk saat Berarti itu itu yang bisa dilakuin. kembali ke kesadaran kita lagi nggak ya sih Mas? Jadi semisal kan, ini Ya, kayak tadi yang saya tangkap kan, semisal kita nggak ada, kami kan karena ini ada IKU nih, jadi kami bertanggung jawab, ada akuntabilitas di situ. Semisal misalnya nggak ada IKU, mungkin mungkin ya ini pendapat saya, kita pun juga kurang memperhatikan juga ya. Ini kan karena masuk dari bagian pekerjaan dan memang ada desk job-nya nih, jadi mesti dikerjakan. Nah, mungkin bagus juga itu Mas kalau misalnya salah satu dari pegawai atau stafnya dimasukin ke IKU. Jadi kan ada tanggung jawab dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya bentuk pengarsipannya gimana? Nih kita punya datanya, berita acara penyerahan arsip atau berita acara penyimpanan arsip. Gimana lah bentuknya? Mungkin lebih ke arah tanggung jawab sih. Biar ada yang aware. Nanti kan kita cuma mikirin, oh pekerjaan kami udah selesai. Masalah arsip ya masalah lain lagi nanti. Nanti masalah yang baru. Mungkin ke situ sih Mas. Bisa dimasukin ke bagian pekerjaan yang baru. bagus. Bisa itu. Jadi inovasi. Bukan cuman apa, jadi nanti dari IKU-nya biar bagian dari pekerjaan, Iya, terus jadi pengaruh juga ke arsipnya yang jadi bagus. iya. Jadi itu Oke. kan bisa berdampak luas. Ini itu sih Mas. Gimana Mas arsipnya? Sekarang itu jadi masih kurang ya? Iya sih masih kurang.
Jadi ya mungkin perbaikan dikit-dikit dulu sih. Hmm. Apa yang bisa dulu. Mungkin bisa jadi aktualisasi, Mhm. Mas. Kalau cukup waktunya. Oke. Jadi kalau di instansi cuma masalah itu sih. Berarti udah ya. Boleh, itu aja, Mas. Oke. Makasih. Oke, terima kasih, Mas.